wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhir ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah melimpahkan rahmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam majelis online pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada para keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa cahaya dinul Islam kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan indahnya menjadi seorang muslim dan muslimah secara kafah. Baik, pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Syar'i Hub untuk sedikit sharing yang bertemakan tentang komitmen dan istiqomah memperbaiki diri. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan khilaf dan dosa, dan hal itu wajar karena manusia itu memiliki. Namun sebagai seorang mukmin, ketika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalkan kita belum mengerti ya, mana yang dilarang, mana yang harus kita tunaikan kepada Allah, sebaiknya kita belajar kepada yang mengerti. Karena Allah tidak akan mengubah kondisi suatu hambanya kecuali ia berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Seperti dalam surat Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali ia merubah diri mereka sendiri. Kemudian, next. Oke, sip. Boleh sekarang kita membahas tentang komitmen. Biasanya kalau komitmen itu komitmen dengan pasangan, ya, atau komitmen dengan teman, sahabat. Nah, kali ini kita membahas komitmen dengan diri kita sendiri. Next. Komitmen itu apa sih? Komitmen adalah niatan baik yang terbiasakan, kondisi di mana waktu dan energi yang kita miliki terfokuskan untuk hal-hal tertentu. Komitmen bermula dari dalam diri. Ya, jadi kalau kita sudah berkomitmen, insya Allah waktu yang kita miliki, energi yang kita punya itu akan terfokuskan dengan apa yang kita komitmenkan. Kemudian next. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Misalkan kalau kita dalam satu hari ini berkomitmen ya, one day one juice. Nah, meskipun kita punya kegiatan lain, misalkan bekerja, atau sekolah, kuliah, tapi kalau kita sudah berkomitmen, aku satu hari harus 1 jus. Nah, secara nggak langsung, kita tuh akan membiasakan waktu dan energi kita itu untuk melakukan one day one juice tadi. Seperti yang kita ketahui ya, manusia itu memiliki waktu dan energi yang terbatas. Tetapi kalau sudah punya komitmen, insya Allah itu bisa diciptakan kembali waktu dan energi tadi. Nah, di bawah ada sedikit motivasi. Dalam hal prinsip, berdiri seperti batu. Dalam hal komitmen, berenanglah dengan arus. Oke, kita next lagi. Nah, kemudian apa itu istiqomah? Biasanya ini kan sering banget ya kita dengar, dan ini nggak asing buat kita. Misalkan teman kita berhijrah, semoga istiqomah ya. Kemudian teman kita punya amalan, semoga istiqomah ya. Nah, terus apa sih istiqomah itu? Istiqomah berasal dari bahasa Arab yaitu istaqomah, yastaqimu, istiqomatan, yang artinya lurus atau tegak.
Kemudian next. Nah, Ibnu Hajar mengatakan bahwa istiqomah artinya menempuh jalan yang lurus atau agama yang benar tanpa berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Dan hal itu mencakup segala bentuk ketaatan, entah itu zahir ataupun batin, dalam mengerjakan perintah dan dalam meninggalkan segala bentuk larangan. Next. Seseorang yang menjunjung tinggi istiqomah, nilai istiqomah, insya Allah ia akan selalu menjaga dengan baik akidahnya, serta tidak bergeser nilai keimanan dalam hatinya menghadapi berbagai cobaan hidup. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa komitmen dan istiqomah itu saling melengkapi. Berawal dari komitmen yang kita pupuk dari dalam hati, sehingga selanjutnya adalah istiqomah untuk melakukan memperbaiki diri tadi ya. Tujuannya adalah memperbaiki diri. Kemudian apa sih kiat-kiat untuk berkomitmen dan istiqomah dalam memperbaiki diri? Yang pertama, next. Oke, perbaiki sholat. Ya, seperti yang umat Muslim tahu, sholat itu wajib. Dan amalan setelah itu yang pertama kali ditanyain adalah sholat. Ya. Kemudian, sholat adalah sarana utama antara hubungan Allah dan hambanya. Lagi sholat tahajud ya. Ketika kita melakukan sholat tahajud, kita berdoa, memiliki hajat, insya Allah di sholat tahajud tadi tidak ada batasan antara Allah dengan hambanya. Karena itu waktu-waktu mustajab untuk meminta dan berdoa. As-sholatu aimaddin. Sholat adalah yang agama. Bagaimana mungkin seorang mukmin, seorang muslimah ingin berubah, tetapi sholatnya masih jauh dari kata sempurna? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin yang ketika sholat dia dalam keadaan khusyuk. Coba kita introspeksi selama ini sholat kita bagaimana? Sering terlambat atau kadang bolong? Ya, telat. Sudah ya. Kita harus introspeksi dulu ya sebelum ingin komitmen sama memperbaiki. Kemudian next. Maaf, mungkin untuk suara yang bocor bisa di-mute dulu ya. Ada Dara Waruli itu tadi bocor suaranya. Oke, next. Sudah? Oke, yang kedua adalah mengikuti majelis ilmu. Ilmu itu bagaikan cahaya dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu, kita nggak tahu apa-apa. Entah itu ilmu kedokteran, ilmu bisnis. Umat muslim wajib berilmu, apalagi ilmu tentang agamanya sendiri. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang muslim, tapi kita nggak tahu tentang ilmu agama kita. Ya, kita nggak tahu apa yang dilarang, apa yang diwajibkan, ya. Apalagi tentang cara mandi junub misalkan ya, atau mandi besar ketika setelah haid. Itu kita harus tahu ilmunya. Kemudian, next. Nabi Muhammad. Oke, next. Nah, Nabi Muhammad pernah bersabda kepada para sahabatnya, apabila melewati taman surga, hendaklah kamu duduk dan istirahatlah di situ. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman surga itu? Nabi Muhammad pun menjawab, ialah majelis-majelis ilmu.
Barang siapa yang duduk bersama ulama, maka ia duduk bersamaku. Dan barang siapa yang duduk bersamaku, seakan-akan ia duduk bersama Allah. Hadis riwayat Tabrani. Pentingnya majelis ilmu berpengaruh dalam proses kita untuk memperbaiki diri. Ketika kita masuk atau mengikuti majelis ilmu, kita akan mendapatkan atau menemui orang-orang solihah yang insya Allah setiap harinya selalu berzikir kepada Allah, selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan di sana kita juga akan mendapatkan teman yang akan menemani kita untuk berkomitmen dan beristiqomah dalam memperbaiki diri. Kemudian next. Nah, yang ketiga adalah isi waktu luang dengan hal-hal positif. Kalau biasanya kita lebih sering banyak nonton YouTube, ya, atau lebih sering lihat video TikTok, misalkan ya. Sekarang kan kita tahu kan, sekarang siapa sih yang nggak kenal aplikasi TikTok ya? Kita pasti kenal, apalagi anak kecil sekarang tuh sudah tahu itu jargon-jargon yang ada di TikTok, ya. Sekarang kita harus merubah itu tadi, supaya kita nggak lalai terus-menerus sampai kita mati. Ya, misalkan kita harus bangun pagi. Kalau kita bangunnya kadang malas-malasan, kita harus semangat bangun pagi. Habis bangun pagi, bangun jam 2 atau jam 3 ya. Kita melakukan sholat tahajud, kemudian sholat witir, berdoa, baca Quran, sampai sholat subuh. Setelah itu, baru kita isi dengan membaca buku Islami, atau membantu orang tua ya, atau mengerjakan PR jika kita masih kuliah, masih sekolah. Nah, atau bisa juga belajar memasak. Apalagi dalam pandemi kayak gini kan kita dilarang keluar ya, kecuali hal-hal yang penting. Jadi alangkah baiknya kita isi waktu kita dengan hal-hal yang positif. Kalau misalkan kita nggak bisa ngisi hal-hal dengan positif, jangan isi dengan hal-hal yang negatif. Kalau kita isi dengan hal-hal negatif, suatu saat kita juga secara nggak langsung akan mendapatkan dosa jariah dari hal-hal itu tadi. Kemudian next. Nah, yang keempat adalah buat target. Hidup ini cuma sekali, ya, dan waktunya itu cuma sebentar banget. Ibarat kalau teman saya bilang itu, hidup cuma mampir minum tok, setelah itu kita bakal pulang lagi. Akan lebih baik kalau hidup kita itu memiliki target yang jelas, memiliki target jangka pendek atau target jangka panjang. Misalkan kalau target jangka pendek, kita dalam 1 bulan harus hatam 3 kali, hatam Al-Quran. Hatam Al-Quran 3 kali ya. Kemudian atau target jangka pendeknya itu kita hafalkan hadis arba'in persatu, dan dalam 1 bulan itu harus hafal 3 hadis. Kalau target jangka panjangnya bagaimana? Misalkan dalam tahun 2024 nanti aku harus mempunyai usaha sendiri. Maka apa yang harus kita lakukan? Aku yang masih kuliah, masih sekolah, harus punya target tentang prestasi. Insya Allah dengan kita memiliki target, hidup kita akan semakin bermanfaat. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Biasanya kita juga planning ya. Ketika kita sudah membuat planning, kemudian kita lihat apakah salah satu planning ini sudah kita capai, target ini sudah tercapai, harus kayak gitu. Kalau belum tercapai, kita harus introspeksi lagi. Kenapa ya? Pasti ada rasa malas di dalam hati. Mohon dipotong sebentar, Ustazah. Ini ada suara yang bocor dari Dara Warti. Mohon di-unmute dulu ya, karena suaranya masuk tadi.
Oke, bisa dilanjut saja, maaf. Oke, saya lanjut ya. Kalau ini semua sudah kita lakukan, ya, salatnya sudah baik, kemudian kita mengikuti majelis ilmu, kemudian kita melakukan hal-hal yang positif di setiap harinya, dan yang keempat adalah membuat target, kita harus memiliki niat yang tulus, ya, niat tulus dan tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala hal yang diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah hasil akhirnya akan baik. Kecuali kalau kita niatnya hanya ingin dipuji sebagai orang baik, orang alim. Nah, jangan salahkan kalau itu hanya bersifat sementara. Ketika kita dikecewakan oleh orang yang sudah memuji kita, kita akan hancur kembali. Dan niat kita itu berarti harus diperbaiki lagi niatnya, ya, untuk berubah. Kalau niat kita sudah ada, ya, dan ikhlas lillahi ta'ala, temani niat itu dengan tekad yang kuat. Dengan tekad yang kuat, ya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita ingin berubah tapi tekadnya masih setengah-setengah, ya percuma. Ya, semua keinginan hanya akan menjadi fata morgana. Yakinkan diri bahwa kita bisa mengatasi segala ujian. Itu ya. Kemudian next. Oke. Kemudian untuk ujiannya. Nah, memang kalau kita komitmen dan istiqomah dalam memperbaiki diri, itu jalannya akan lurus-lurus aja. Tentu tidak, pasti akan ada ujian, rintangan yang akan menghampiri kita. Ya, apa itu? Yang pertama, dijauhi teman atau sahabat. Ya. Kalau udah mencakup sahabat itu masih sulit ya. Misalkan sahabat kita itu ngajakin kita nongkrong ya atau jalan-jalan yang biasanya kita lakuin. Tetapi ketika diri kita ini sudah memutuskan untuk hijrah menjadi lebih baik, kita akan menjadi pribadi yang sedikit memilih dalam berteman. Ya, yang biasanya itu tadi kita jalan-jalan ke luar kota, misalkan ya, atau ke mall. Nah, lambat laun kita akan menolak ajakan mereka dan mereka akan merasa kita itu sudah nggak asyik lagi gitu loh, diajak happy itu sudah nggak enak gitu. Akhirnya mereka perlahan-lahan akan menjauhi kita. Ini tadi faktor ya. Faktor ini tadi bisa mempengaruhi proses kita dalam memperbaiki diri ya. Jadi secara nggak langsung kita akan merasa sendiri. Tapi ini perihal masalah waktu ya. Lambat laun kita juga akan menemukan teman baru yang bisa menemani kita dalam istiqomah dan berkomitmen memperbaiki diri. Oke. Kemudian yang kedua adalah akan merasa bosan. Kita harus tahu bahwa kita itu memiliki keistimewaan. Allah memberi kita keistimewaan ya, berupa kebebasan untuk memilih. Jadi kita bisa memilih kita mau menjadi baik atau menjadi buruk. Ya, kita mau berubah atau enggak, itu kebebasan yang istimewa bagi manusia. Dan ketika kita sudah ingin berbuat baik, ingin berubah menjadi baik, resikonya adalah apa? Rasa bosan tadi. Ya, kita harus menahan yang biasanya kita itu jalan-jalan terus. Kita harus menahan rasa bosan. Misalkan kita bosan mengikuti majelis ilmu ya gitu-gitu aja. Harus kita tahan. Ya, harus kita lawan. Itu juga hawa nafsu, rasa bosan itu. Insya Allah kalau kita bisa melawan rasa bosan tadi, balasannya adalah surga. Dan tanpa apa? Balasannya adalah surga. Allah juga akan meridhoi kita.
di setiap langkah kita ketika kita melawan itu tadi ya, melawan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga adalah dianggap aneh. Nah, dianggap aneh oleh orang sekitar kita. Semakin kita hijrah, pola pikir kita akan berubah. Yang kita biasanya melihat fenomena yang menggelitik hati ya, kita lihat orang-orang di sana joget-joget di depan kamera, ya, memperlihatkan lekuk tubuh. Itu bagi orang sekitar itu hal biasa, anak muda, ya. Tapi bagi kita yang sudah berhijrah, memperbaiki diri itu geli gitu loh lihatnya, risih. Apalagi kasihan yang berhijab-hijab itu ya. Ya, kasihan itu tadi. Ya, sebenarnya itu memang kebebasan untuk apa ya? Kebebasan untuk berkreasi ya. Tetapi sebagai muslimah itu tetap ada batasannya. Ya, kita berkerudung tapi joget-joget di depan kamera kemudian dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Itu juga nanti akan masuk ke dosa jariah. Masa kita mau ketika kita mati kita membawa dosa yang terus-menerus kita dapatkan dari video tadi. Belum sempat kita hapus akhir. Nah, gimana itu tadi? Ya. Nah, kalau kita sudah risih dengan hal-hal itu, kemungkinan nanti teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita itu menganggap kita aneh, kuno, atau semacamnya lah, aneh, kuno, gitu ya. Padahal kita yakin jalan ini itu jalan yang benar. Islam itu sudah menjunjung tinggi harga diri seorang wanita. Lalu bagaimana mungkin seorang wanita sekarang, ya, dengan enaknya itu mempertontonkan lekuk tubuhnya tanpa rasa malu. Kalau kita sudah dianggap aneh, kita harus tetap bersabar di jalan ini tadi. Memang sulit menjadi orang baik itu. Berubah itu mudah. Yang sulit itu apa? Istiqomahnya. Itu sulit. Ya, bahkan saya yang ngomong seperti ini berusaha istiqomah juga sulit. Ya, tetapi bukan berarti istiqomah itu sulit, kita jadi nggak mau berubah dan istiqomah, itu salah. Ya, tetap harus menahan itu semua. Kalau misalkan kita melihat teman kita, ya, yang sukanya main TikTok, kita bilangi itu. Beramar ma'ruf nahi munkar. Kita bilangi dengan baik-baik, jangan langsung dikasari. TikTok itu haram lah, jangan kayak gitu, ya. Kita bilangi pelan-pelan, kamu nggak malu tak? Kamu tuh jilbaban tapi apa joget-joget kayak gitu, kasihan loh badanmu. Kita bilang gitu. Kalau misalkan orang itu nggak mau, ya orang itu nggak mau berubah, atau teman kita nggak mau berubah, maka kita doakan supaya berubah tadi. Oke? Terlepas dari apapun yang kita akan alami dalam proses hijrah nanti, jangan melupakan doa. Ya, kita berdoa sama Allah, ya Allah, tolong kuatkan langkahku untuk berubah dan mencari ridho-Mu. Kita terus berdoa seperti itu ya. Terus menerus berdoa. Kalau iman kita lagi turun, kita cari motivasi dari ustazah kita atau orang yang menginspirasi kita ya. Misalkan teman kita ini sudah ada yang hijrah. Nah, kita cari motivasi dari dia. Gimana sih supaya kamu itu bisa kayak gini, istiqomah kayak gini, gimana caranya? Nah, cepet-cepet harus cari motivasi tadi. Kalau males jangan diikuti. Nanti malah keterusan sampai kapanpun, sampai nggak ada batasannya, nggak tahu apakah sampai mati atau sebelum mati kita sudah memperbaiki diri ya. Jadi harus siap-siap saja. Seperti tadi, wallahu alam bishawab. Dari sini apakah ada pertanyaan yang mungkin bisa kita sharingkan bersama? Iya, mungkin teman-teman ada yang mau nanya.
Karena pasti kita semua pernah mencoba memperbaiki diri atau mungkin sedang kita semua lagi memperbaiki diri dan pasti merasa bagaimana cobaannya untuk istiqomah itu beratnya kayak gimana pasti kita tahu ya. Betul. Mungkin Sabrina mungkin ada yang ingin ditanyakan, biasanya Kak Sabrina ini suka Ada bertanya. yang di-sharingkan dan bisa kita bahas bersama di sini nanti. Oh sebentar ya, mau ini dulu. Ya Ustazah, maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustazah, saya Sabrina Sarah. Saya mau cerita ya Ustazah. Saya juga pengalaman saya juga pernah melakukan, maksudnya emang hal yang emang saya benci gitu ya, yang apa sih gitu ya kan. Awalnya saya juga nggak nerima gitu saja, kayak kenapa sih kok jadi kayak gini, saya tuh ya gitu kayak malu, ngerasa minder gitu loh ketemu temen gitulah. Ya, kemudian Nah terus kayak sebagian kayak teman-teman saya tuh kayak support gini 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 gitu kan. Eh, Sebelumnya saya belum bisa nerima keadaan itu gitu, maksudnya kayak iya saya mengakui kalau saya tuh salah, tapi kan nggak maksudnya nggak, saya juga mau berubah dong, nggak selamanya saya ada di zona nyaman aja gitu kan. Nah jadi pas jadi kayak kita tuh mau berubah kan nggak mungkin ya kayak ngomong-ngomong gitu kan, ini apaan sih gue kan udah berubah gini-gini kan, nggak mungkin kan. Jadi ya ya udahlah mungkin ini ujian gitu kan. Nah cuman sampai beberapa beberapa tahun ke belakang saya belum bisa menerima uh, diri saya gitu, maksudnya belum menerima keadaan saya yang maksudnya masih keinget-inget lah gitu ya. Nah udah kayak gitu dengan kita kayak sama, saya juga baru maksudnya baru gabung ikut kajian-kajian gitu kan. Nah di situ saya kayak berkaca aja gitu, kenapa kita harus minder gitu kan, toh semuanya juga pasti pernah melakukan kesalahan gitu kan, cuman kan ya untuk dijadiin pelajaran, nah nantinya kita nggak ngelakuin hal seperti itu lagi gitu. Dan emang butuh istiqomah yang bener-bener banget gitu saja. Dan jadi kayak iya ya, ada temen nih, iya siap deh berubah gitu kan, maksudnya nggak usah diingat-ingat lagi gitu. Tapi setiap kita ngelihat satu si A itu emang bener keinget lagi kayak dia tuh sedih deh pokoknya. Jadi nggak bisa gitu. Jadi kalau ngedenger nama dia terus kayak ada yang ngasih tahu gini, jadi saya tuh inget lagi yang dulu dia pernah apain saya gitu, tapi saya udah mencoba mengikhlaskan gitu saja, saya terima, maksudnya terima banget, terima kasih banget saya sama dia gitu. Udah diingetin di dunia gitu kan. Ya. Tapi mungkin caranya dia gitu kurang, maksudnya dalam mengingatkan ke sayanya tuh enggak secara pribadi gitu loh saja. Jadi saya yang takut, maksudnya gimana ya, jadi kayak takut gitu loh, selalu ngerasa gak nyaman gitu. Terus saya cerita sama teman saya gini-gini, dan maksudnya saya cerita nggak ke satu orang ya, maksudnya emangnya bener-bener saya, maksudnya emang saya yakin lah kalau dia tuh emang bisa ngasih support yang emang bener-bener ngebangkitin kita gitu kan. Nah sampai di satu titik dia bilang gini, jadi mau sampai kapan gitu kan, kayak gini terus gitu. Nah udah kayak gitu, oh iya ya, kenapa harus kayak gini terus, jangan ngeliat ke belakang terus, jadi kan kita kan harus maksudnya melihat ke depan kan gitu. Nah terus
Sampai dia bilang kayak gini ke saya, percuma kalau misalnya kita bilang, maksudnya ikhlas gitu, udah ngelupain lah gitu. Tapi kalau diri kitanya juga belum, maksudnya kembali lagi ke diri kitanya, kalau diri kitanya belum bisa memaafkan kita sendiri, nggak bakalan bisa digituin tuh. Nah, saya dari situ mulai, wah kayaknya emang benar-benar harus ya, nggak boleh ngelihat ke yang dia dulu gituin saya gini. Mungkin itu jalan Allah buat saya tuh emang bener-bener berubah banget gitu loh Ustazah gitu. Jadi Ada trauma di masa lalu gitu ya kali ya Kak Sabrina. iya gitu. Dan biasanya trauma di masa lalu itu yang membuat kita mendekatkan diri ke Allah. Mungkin benar tadi kata Kak Sabrina, itu adalah cara Allah untuk mendekatkan kita gitu ya. Gitu mungkin ya Ustazah. Ya, Boleh mungkin ya teman-teman yang lain juga nanti boleh cerita kayak Sabrina, kita sharing-sharing aja, diskusi interaktif mungkin ya Ustazah. udah Kak Sabrina? Iya cuma gitu doang sih Ustazah. Udah lega gitu. Oke. Kalau misalkan kita sudah niat untuk berubah ya, tapi hati kita masih belum ikhlas. Kalau lihat dia jadi ingat masa lalu. Itu perlu kita garis bawahi lagi. Niat kita sudah murni karena Allah enggak? Berubahnya ya. Kalau niat karena Allah itu, maupun kita lihat dia, kita ketemu dia, itu insya Allah nggak akan ada ingatan kayak gitu lagi. Terus gimana caranya untuk niat karena Allah? Kita harus banyak-banyak minta sama Allah tadi. Ya, bangun, sholat tahajud. Ya, ya Allah, aku ingin berubah niat karenamu. Kita terus-menerus minta hal itu. Insya Allah nanti kalau Allah sudah meridhoi niat kita untuk berubah, hati kita itu akan lapang. Sudah nggak ada kata nggak ikhlas lagi. Kita secara nggak langsung akan melupakan hal itu tadi ya. Kalau hati udah lapang, mau gimana pun juga, sudah nggak ada permasalahan yang membekas lah di hati kita atau di ingatan kita. Seperti itu tadi ya. Iya Ustazah. Iya Ustazah. Ada lagi Kak Sabrina? Gak ada Ustazah, cukup. Tadi Syukur. ada yang raise hand ya? Kak Gulam mungkin mau menyampaikan. Iya Kak, mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya bertanya ini, Ustazah. Sebenarnya kan saya masih proses ya untuk menjadi yang lebih baik, kemudian juga untuk istiqomah. Memang betul itu adalah salah satu hal yang paling sulit di dalam hidup ini gitu ya. Kemudian yang paling sulit juga ketika kita ingin mengingatkan sesuatu hal yang itu memang salah, dan memang apalagi terutama untuk wanita yang sangat banyak sekali mungkin ya, yang banyak sekali kesalahan yang mungkin dianggap wajar di masa sekarang ini. Terutama nggak usah jauh-jauh dari keluarga kita sendiri. Misalkan seperti saya punya adik perempuan yang ketika dia melakukan suatu hal yang memang itu kurang atau enggak yang memang salah ketika dia lakukan, kadang saya bingung untuk menyampaikannya seperti apa dan bagaimana caranya. Mungkin kalau Ustazah sendiri sebagai wanita yang mungkin merasakannya, bagaimana cara yang tepat atau cara yang enak, dan juga supaya tidak memecah belah antara saudara gitu ya. Bagaimana cara menyampaikan pengingat kepada adik saya yang perempuan misalkan, atau kakak saya atau saudara saya yang perempuan, cara yang tepatnya seperti apa gitu, Ustazah. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita itu kalau dibentak kan mesti nangis ya, karena wanita itu rapuh. Dibentak nangis, dicuekin marah, ya, Iya benar. didiemin, ya, jadi sulit kalau memahami wanita. Terus gimana caranya untuk menasehati supaya nggak salah paham ya, atau nggak menyakiti hatinya? Coba kamu ajak
keluar, ya, ajak keluar berdua, atau dekati dia perlahan-lahan. Ya, dekati dia perlahan-lahan. Misalkan dia lagi santai, kamu duduk di dekatnya dia, ya, ngobrol-ngobrol santai dulu. Nah, nanti di situ kamu memberikan suatu gambaran. Misalkan kayak gini ya. Gambarannya itu adik ya, misalkan aku lo abang kamu. Ya, aku lo kakak kamu. Aku nggak mau kamu masuk neraka. Aku pengen kamu itu masuk surga sama kakak. Dan aku pengen kamu itu berubah, Dek. Kakak itu sayang sama kamu. Ya, kakak itu sayang sama kamu. Kakak nggak pengen kamu masuk neraka. Kalau misalkan kakak nasihatin gini, berarti kakak ingin kamu itu memberhentikan hal-hal yang akan menimbulkan dosa. Apalagi kamu wanita, Dek. Kakak nggak mau misalkan kamu tuh dilihat sama mata laki-laki yang kurang baik, misalkan kayak gitu. Kamu akan mendapatkan dosa jariah. Kalau misalkan nggak tahu dosa jariah, coba kamu jelaskan. Dosa jariah itu apa sih? Dosa jariah itu kita melakukan suatu kemaksiatan, ya, melakukan suatu kemaksiatan, kemudian dilihat banyak pasang mata secara terus-menerus. Itu dosa jariah. Atau ada orang yang meniru kemaksiatan kita, mungkin kayak gitu ya. Ditiru sampai kita mati, kita akan membawa dosa itu tadi. Terus-menerus. Bahayanya dosa jariah seperti itu. Lah, tugas sebagai abang itu bagaimana mengingatkan tadi, pelan-pelan. Ya, cari celah. Atau sebelum menasihati, bawa makanan ringan, ya. Ajak dia makan dulu, jalan-jalan dulu, baru itu diberi nasihat aja. Pelan-pelan, tapi nggak usah terlalu tegang, enjoy aja ngasih nasihatnya, ya. Sambil ketawa-ketawa. Kalau misalkan dia masih belum sadar, ya, masih belum bisa untuk berubah, jalan terakhirnya adalah apa? Doa. Adik kamu itu kan yang menciptakan siapa? Allah kan? Yang memiliki adik kamu siapa? Allah kan? Kamu minta sama yang menciptakan langsung untuk dibolak-balikkan hatinya ke arah yang benar. Kalau berurusan dengan wanita memang agak sulit ya, agak sukar. Kadang saya sendiri juga gitu. Tiba-tiba PMS, nggak tahu, marah-marah sendiri gitu. Iya. Susahnya menjadi laki ya seperti itu, harus bersabar. Ya, terus menerus. Jangan cuma satu kali baru nasihatin terus dibentak, akhirnya nggak mau nasihatin lagi. Lah, kasihan nanti adiknya, kasihan saudaranya ya. Nggak ada yang ngasih nasihat, nggak ada yang beritahu. Kalau misalkan nggak bisa kayak gitu ya terus berdoa, ya, berdoa sambil diselingi nasihat tipis-tipis. Atau ajak dia untuk menonton video ustadz-ustadz yang di YouTube ya, misalkan Ustadz Hanan Attaqi, Ustadz Felix Show. Nah, ajak menonton itu terus-menerus. Kalau nggak mau diajak nonton, kamu lihat video YouTube, terus kamu besarin volumenya. Nanti secara nggak langsung dia juga akan masuk sendiri nasihat dari ustadz-ustadz itu tadi. Oke? Semua itu karena waktu. Pelan-pelan pasti akan berubah. Jangan lupa berdoa terus ya. Berarti berusaha sama berdoa ya Ustazah. Ada lagi Kak Gulam? Ya, udah cukup Kak. Terima kasih juga ke Ustazah dan juga moderator. Hatur nuhun. Oke, sama-sama. Ayo yang lain ada lagi? Ini aku nggak bisa lihat chat. Bentar. Tetap share screen aja kali ya. Ada lagi teman-temanku? Ini ada nih. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana agar kita meniatkan segala sesuatu benar-benar karena Allah dan meniatkan diri niat kita itu sudah benar?
Bagaimana cara kita untuk meniatkan sesuatu karena Allah? Ya, Ya, Ustazah. jadi kembali lagi, kita harus meminta kepada Allah, langsung minta, berdoa. Ya, berdoa untuk selalu diistiqomahkan niatnya karena Allah Ta'ala, nggak ada yang lain. Itu aja kuncinya ya, berdoa terus-menerus. Terutama di sholat tahajud, atau pada saat selesai selesai azan, itu juga waktu mustajab, atau waktu ketika hujan, itu juga salah satu waktu yang mustajab. Ya, harus banyak-banyakin doa. Insya Allah kalau misalkan tanda-tandanya kalau sudah ikhlas karena Allah niatnya, ya itu tadi kembali lagi. Ya, nggak akan ada yang bisa membuat hati kita atau ragu, bimbang lagi, nggak ada. Karena hati kita akan menjadi lapang. Niatnya karena Allah. Gitu. Meskipun orang nyakiti kita, orang ngerasani kita, ngomongin kita di belakang, itu nggak akan mempan di kita. Karena niat kita itu tulus karena Allah tadi, bukan karena orang lain. Ya, itu kuncinya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi teman-teman? Ustazah, aku juga pengen sharing pengalaman aku kayaknya. Jadi pernah nggak sih Ustazah, kayaknya nggak tahu deh kayak aku doang yang ngerasain atau kayak gimana. Jadi aku pernah merasa komitmen itu tadi berubah kan. Terus habis itu suka, iya gimana Kak? Halo, diulangi lagi. Jadi aku pernah berubah untuk memperbaiki diri kan. Terus habis itu suka ada perasaan kalau ngelihat orang yang, misalkan orang yang apa ya, orang itu tuh berbuat salah, terus aku tuh kayak, ih kok dia kayak gitu sih, di dalam hati tuh kayak ada perasaan menjudge kalau orang itu tuh berbuat dosa gitu. Dan kita jadi merasa katanya itu tuh perasaan yang apa namanya, kalau kita tuh paling bener gitu, ngerasa yang paling bener, itu tuh perasaan kayak gitu katanya. Terus oh kalau kayak gitu mah ini salah berarti hijrahnya ya, mendingan jangan kayak gitu kan bisa. Nah kalau kayak gitu gimana, atau aku doang yang ngerasain tuh, yang lain gimana? Suka ada nggak kalau ngelihat orang kayak, ih kok dia pakai baju kayak gitu sih, kan dosa gitu, jadi kita yang ngerasa bener gitu loh Ustazah, gimana ya, mohon ditanggapi Ustazah. Ibarat padi, ya, kalau dia berisi, dia semakin merunduk ya. Kalau misalnya lebih banyak ilmu tentang agama, kemudian kita melihat orang lain melakukan kesalahan, itu jangan langsung dikasih nilai buruk, jangan ya. Justru kita harus kasihan. Kalau pesan ibu saya itu seperti ini, kamu jangan merasa paling benar, ya. Kamu nggak boleh langsung kayak bilang, itu lo nakal. Jangan bilang kayak gitu. Nanti kamu yang dosa. Seharusnya kamu itu merasa iba atau kasihan. Halo? Tadi suaranya putus ya, Kak? Iya, tadi putus, sempat putus. Nggak bisa, kita itu harus merangkul mereka. Ya, karena kita yang lebih tahu, kita harus merangkul mereka. Dengan cara apa? Didekati tadi, ya, didekati. Kemudian diajak kajian, diajak majelisan, ya, diajak ke tempat salawatan. Kayak gitu. Jangan langsung dijudge jelek ya. Belum tentu hati kita itu lebih murni daripada hati mereka. Bisa jadi hati mereka yang lebih baik ya. Kita nggak tahu kan. Jadi harus banyak introspeksi. Sebelum menilai orang, kita harus menilai diri kita sendiri. Nah, kita menilai orang itu jelek,
Terus kita ini apa kok menilai orang jelek? Hati kita bagaimana terusan? Kayak gitu ya. Sulitnya menjadi orang baik itu tadi ya. Banyak banget cobaannya. Terus satu lagi, setiap orang itu pasti memiliki masa lalu. Ya, masa lalunya itu pasti ada yang suram. Dulu waktu zaman Nabi, para sahabat aja juga memiliki masa lalu yang suram kan? Kalau kita sudah tahu kalau itu salah, ya sebaiknya berubah. Oke? Masa lalu itu dikubur aja, dikubur dalam-dalam, nggak usah diingat-ingat lagi. Setiap manusia itu nggak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Kita ini cuma manusia biasa, ya. Manusia biasa kita ini, bukan manusia yang sempurna. Kalau kita pernah salah itu wajar. Kemudian kita perbaiki. Ajaibnya kalau sudah salah, ngotot, dan nggak mau berubah. Itu lebih sangar itu, ya. Manusia itu memiliki kebebasan memilih tadi. Baik, buruk, benar atau salah. Kita di hadapan Allah itu sama, ya. Sama semuanya. Yang pernah judi sama yang nggak pernah judi itu sama. Kecuali apa? Nilai ketakwaannya. Kalau yang judi ini tiba-tiba berubah, yang nggak pernah judi akhirnya judi, gimana? Nah itu tadi ya, jangan langsung merasa minder sama diri sendiri. Selanjutnya apa? Kalau kita memiliki suatu masa lalu yang jelek, ya jangan ceritakan ke orang lain. Kecuali ke Allah atau ke orang yang benar-benar kamu percayai. Ya, itu bahaya. Kalau selama ini Allah menutup aibmu, jangan kamu ceritakan. Gimana sih Allah itu menutup aib kita itu? Allah menutup aib kita itu seperti ini. Misalkan di suatu tempat kita sudah berbuat maksiat ya, di tempat A. Nah, kita terkenal sama maksiat itu. Kemudian kita hijrah ke tempat B. Nah, di tempat B ini kan orang baru, nggak tahu kita itu siapa, memiliki masa lalu apa itu nggak tahu. Nah, ketika orang-orang yang di tempat B ini nggak tahu siapa kita, itu jangan diumbar. Aku dulu loh pernah mencuri, ya, pernah zina. Jangan diumbar tempat B ini tadi. Itu tandanya Allah menutup aibmu. Kalau misalkan ada satu orang yang tahu, misalkan, terus dia bercerita ke sana kemari, bercerita tentang masa lalu. Hari itu biyen lo kayak gini. Nah, akhirnya tersebar di tempat B itu. Ya, kalau sudah tersebar di tempat B, kamu berdoa sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya hidupku aku serahkan padamu. Tolong kuatkan aku, ya. Tolong sabarkan aku, tabahkan aku. Itu aja kuncinya. Kembali lagi ke Allah. Kalau kita sudah bergantung ke Allah, semuanya itu hanya angin belakang. Kalau kita sudah bergantung sama Allah. Karena Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya, kalau kita dibenci manusia, kita masih bisa berpindah tempat. Tetapi kalau kita dibenci Allah, kita mau pindah kemana? Dunia ini milik Allah. Semuanya milik Allah. Kita mau berpindah kemana? Ya, jadi kuncinya itu rayu Allah, cari ridho Allah. Nggak usah peduliin omongannya orang-orang. Yang penting dalam hatimu kamu sudah niat untuk berubah, selesai. Nggak usah dihiraukan ya. Belajar menjadi muka tembok. Yang nggak peduli omongan orang. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat, mau cerita, mau sharing lagi ya Ustazah? Saya boleh sharing nggak? Boleh. Sedikit. Oke. Sebenarnya agak nyambung juga sama ceritanya Teh siapa, maaf? Fasya? Yang barusan nanya. Mbak Moderator Syari Hub. Oh, Firly, ya boleh. Iya, sama Teh Firly juga. Soal, ya tadi sih yang kata masa lalu dengan masa sekarang gitu ya. Terus ketika kita melihat teman atau lingkungan kita ada yang memang
kurang serak gitu dengan yang memang itu kita anggap salah. Iya, iya. Mungkin yang kalau tips aku mah kayak ingat aja sih cerita kenapa iblis dikutuk sampai hari akhir, karena ada perkataannya yang ketika disujud kepada Adam dia merasa lebih baik ana khairum minhu, daripada ya karena aku diciptakan dari api, aku tidak level lah ya untuk sujud kepada manusia yang diciptain dari tanah, kata gitu. Jadi perbedaannya antara manusia dan iblis, katanya kata Ustadz Adi Hidayat, kalian itu atau kita itu iblis atau manusia. Bedanya kalau iblis ketika dia melakukan salah disuruh sujud dia nggak mau, membangkang. Tapi kalau manusia katanya masih ada kesempatan untuk tobat atau kembali ke pada Allah gitu. Makanya intinya sih poinnya ketika ada perasaan memang kita mungkin jujur ya, saya juga suka ada kayak gitu, kayak ngelihat temen kok kayak gitu. Jadi kan ada secara tidak langsung terbesit, oh kita sudah sombong gitu pada secara tidak langsung. Apalagi kalau misalkan di dalam hati mungkin itu nggak bakal jadi masalah, tapi ketika kita ungkapkan, apalagi yang tahu latar belakang kita, background kita, itu yang bakalan jadi apa ya, mungkin jadi kalau kata Sundanya ngemalikan gitu, jadi ngebalikin sendiri ke kitanya. Jadi kalau saran saya sih sebelum apa-apa, memang di satu sisi kita juga bentrok ya dengan kewajiban kita sesama muslim mengingatkan, tapi kadang kita juga berdebat dengan diri sendiri ketika ingin mengingatkan, tapi kita juga ingat sama kesalahan diri sendiri. Nah mungkin dari situ sih ujiannya. Tapi tetap secara tidak langsung tadi nyambung juga sama pertanyaannya yang bagaimana niat kita karena Allah, ya bismillah aja dulu gitu, gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Bulang. Iya benar, kadang kita juga ada perasaan, tapi alhamdulillah belum sampai ke perbuatan gitu kan, masih ada perasaan untuk dilawan gitu ya. Dan kadang juga kita menghadapin orang yang kayak gitu nggak sih? Maksudnya ada dari teman kita yang udah merasa kayak gitu, beliau gitu. Ada juga ya Mbak Ustazah, gimana cara menghadapi orang yang merasa udah paling hijrah banget gitu? Gimana cara menghadapi orang yang, kan ada mungkin dari, aduh ada pesawat lewat bentar. Halo? Ada pesawat tadi, maaf. Iya, jadi kan kita pasti. Gimana Kak? Jadi kan kita pasti punya pengalaman dengan teman yang merasa paling apa namanya, kayak aku nih udah berubah banget loh, aku nih udah hijrah banget, kamu nih jangan kayak gini gitu. Ada kan misalnya temen lah yang kayak gitu, ada pasti ya kan, masa aku doang, ada kan ya. Ya, nah Ada. gimana ya? Ada kok, ada ya. Nah, itu gimana ya cara menghadapinya biar, ya maksudnya ya kamu juga nggak boleh kayak gitu. Oh, cara menghadapi teman yang kayak gitu ya. Ini sharing ya, yang lainnya juga boleh menjawab. Kalau saya menghadapi teman yang kayak gitu itu cuma disenyumi aja. Tuh. Disenyumi, terus didoain dalam hati ya. Lagi-lagi berdoa lagi, didoain dalam hati. Semoga kamu istiqomah dan menjadi lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi gimana? Jangan diomong-omongin lagi gitu loh. Jadi disenyumin aja. Oh iya, gitu aja kalau saya. Nah, yang lainnya gimana? Kalau yang lain gimana? Kalau menghadapi teman-teman kayak gitu? Kalau saya sih Ustazah cuma bilang, ya udah ya doain aja biar saya juga kayak kamu gitu sih Ustazah. Yang lainnya? Kalau saya mau banyakin istighfar aja dalam hati. Soalnya karena kan ada ya, ya postingan-postingan di Instagram yang saya baca bahwa ucapan yang termasuk ucapan yang paling dibenci sama Allah itu ketika kita ada yang mengingatkan kita akan kebaikan, tapi kita membalasnya dengan uruslah dirimu sendiri, kasarnya kayak gitu.
gitu. Jadi menjaga untuk kita supaya nggak dibenci Allah, nggak apa-apa lah dibenci sama manusia gitu. Tapi ya itu tadi, kembali lagi sih, ketika suatu hal itu sudah diucapkan itu nggak bisa ditarik lagi. Jadi mending gitu, senyumin aja gitu, sama kayak tadi kata Ustazah. Gitu aja. Tuh apa, disenyumin aja ya, terus ya udah doain aja gitu. Atau dicuekin juga. Tapi kalau dicuekin jangan ya, tetap kita merespon dengan baik ya. Tapi jangan balik membanggakan diri kita sendiri, itu nggak boleh. Terus satu lagi sih Ustazah, sama Kak Firly, ketika yang saya rasain ya, ketika ada yang ngingetin teman kita atau lingkungan kita yang ngingetin akan kebaikan, ketika kita merasa kesal, itu berarti ada yang salah sama diri kita sendiri. Tapi kalau ketika kita merasa sadar, itulah mungkin hidayah. Gitu aja. Aku jadi ingat nasihatnya Ustadz dulu ya. Itu kan pernah mondok saya ya. Kalau misalkan kamu ingin bertahan ke jalan yang baik ya, misalkan kamu mempunyai dua pilihan. Pilihan yang pertama itu hatimu cocok. Pilihan yang kedua hatimu nggak cocok. Ya, kamu harus memilih ke pilihan yang kedua, yaitu hatimu yang nggak cocok tadi. Yang berat untuk melakukan itu. Kalau kamu bisa melawan itu, berarti kamu bisa melawan hawa nafsumu sendiri. Ini juga ada sangkut pautnya dengan istiqomahnya memperbaiki diri ya. Bilang kayak gitu Ustadz saya. Pilih pilihan yang berat di hatimu. Kemudian jalankanlah. Pelan-pelan kamu akan mengalahkan hawa nafsumu sendiri. Seperti tadi. Ada lagi yang mau di-sharingkan? Ya, ada lagi. Ini yang dua, yang lainnya kemana? Kita waktunya 10 menit lagi ya, teman-teman. Masih ada waktu. Berarti yang ini juga yang maksudnya semua orang juga bisa tiba-tiba sesat gitu ya. Jadi kita juga masih harus waspada. Jadi kalau sudah berada di jalan hijrah, jangan sampai menyerah ya, harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya. Iya, Ustazah. Jihad itu bukan berarti harus di medan perang. Tetapi kamu juga berjihad dengan melawan hawa nafsumu sendiri. Karena hawa nafsu itu musuh yang nyata bagi manusia. Harus kuat ya sampai akhir hayat. Tidak ada pertanyaan? Coba aku abisin satu-satu. Mungkin ada yang ingin bertanya tapi malu-malu ya. Kak Dara Waruli, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing boleh. Kak Rizka, Kak Wisnu tadi udah ya. Kak Uswatun, Kak Vera, Kak Savana, Kak Sasa, ayo kalian ditanyain. Uswatun Hasanah, silakan. Ini nih, ada dari Kak Dara Waruli. Ustazah, aku susah nih ngilangin kebiasaan cek-cek media sosial, lihat trending topik di Twitter yang ujung-ujungnya gosip.
Halo? Halo, halo. Nah, iya. Masuk. Padahal cuma dibaca sendiri aja sih. Oh, mungkin kepo ini trending kepo sama dunia luar gitu saja. Itu tadi ya. Pokoknya manusia itu nggak bisa lepas dari kata kepo ya. Pasti ada kepo. Kita tuh pasti kepo sama orang lain ya. Iya. Sampai berita yang trending pun pasti kita ikutin terus itu. Bagi kalau wanita. Nah, wanita ini memang beda sama laki-laki ya. Kalau laki-laki itu condong ke cuek ya, cuek dengan hal-hal tersebut. Kalau wanita itu biasanya suka banget sama hal-hal yang viral atau positif Yang atau drama ya, suka banget. Sama kok Nah, jadi itu Kadara. Nah, itu termasuk perbuatan sia-sia bukan? Sia-sia kan? Jadi sebaiknya dihindari. Apalagi kita sedang ingin tahu tentang orang lain. Itu juga nggak baik ya. Sifat kepo itu juga nggak baik. Sebaiknya juga dirubah, dihindari. Kalau dibaca sendiri ya buat apa? Kan ada hal lain yang bisa dikerjakan ya. Hal-hal positif, lihat kajian-kajian. Oh, soalnya aku kan usahanya banyak di medsos. Ini Mbak Dara Waruli. Iya, lebih banyak di medsos. Tapi kalau misalkan ketemu sama berita-berita yang nggak sebaiknya dibaca, ya nggak usah dibaca gitu. Apalagi menyangkut kehidupan orang lain ya. Cuma langsung di-scroll aja ke atas, nggak usah dibaca. Kan nanti misalkan ya, trending topiknya yang sekarang itu apa? Nisa Berita Sabian yang nih. Nisa Sabian. Oh iya. Bener Nisa Sabian ya Allah saja bener deh. Aku sampai Kak Sabri ngikutin juga ya Kadara. Iya. Aku mah Enggak ngikutin cuma saja lewat. ya Allah maaf. Aku nggak ngikutin juga saja kayak di IG gitu kan banyak gitu. Cuman aku Ya. enggak, aku cuma lihat-lihat doang ya. Selainnya ya udah cuma just look doang gitu enggak. Nah, aku komen teman aku, salah satu teman aku di WhatsApp gitu, dia kayak apalah apa aja yang dia bilang tuh. Terus aku bilang gini, emangnya udah fakta ya? Aku bilang gitu. Iya, lu nggak tahu gini-gini. Di situ jadi rame gitu kan. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi aku cuma bilang, ya udah sih intinya sih kita harus self reminder juga ya. Jadi Ya, jangan dilihat orang tuh dari luar gitu loh. ya. Nah, jadinya kemana? Dari teman juga ada yang sepil saja biasanya. Nisa Sabian gitu. Iya, jadi astagfirullah. Jadi kan gitu ya. Aduh, gibah. Astagfirullahaladzim. Jatuhnya ya itu tadi ngomongin orang lain ya. Kita ngomongin sesama saudara muslimnya kita. Emang kita mau baik? Gak mau kan? Jatuhnya tadi, ya itu tadi. Niatnya cuma dibaca-baca sendiri. Nanti pelan-pelan hati kita itu kayak bergejolak. Percuma kamu kerudungan tapi jadi itu. Nah, Iya tuh makanya astagfirullah ya Allah, berdoa sahabat hamba ya Allah. nah ya itu ya. Kadang juga suka kelewat gitu, nggak sengaja ya. Waduh, bener-bener deh. Ajakan gitu. Kalau niatnya kayak bercanda gitu gimana ya? Gimana? Jadi kayak misalnya kita kayak bercanda gitu loh. Jadi kayak, gue tahu kan lo sama dia. Emang lu udah gak gimana-gimana sama dia gitu. Kalau gitu gimana? Sebenarnya niat dia bercanda jadi kayak kita diomongin lagi. Kita udah gak mau ngebahas, diomongin lagi sama dia gitu. Bercanda tapi ke arah ke sana. Iya, tuh gimana kan jadinya? Bener-bener dah. Dari tadi ya. Kalau bercanda ke arah ke sana juga kita kena itunya juga, dosanya juga ya. Kalau misalkan kita ngomongin orang, kalau hal itu benar, kita juga tetap dapat dosa. Ya, soalnya kita ngomongin orang, kalau nggak benar jatuhnya ke fitnah. Iya. Jadi hindari
hindari semua aja hal itu. Gimana Mbak moderator? Aduh, Insya Allah. Oh, kita ini ada, aduh sebentar. Kita 2 menit lagi, teman-teman. 1 kali pembahasan lagi deh ya. Keenakan ya, suka keenakan kalau habis diskusi gini. Udah, mungkin nggak ada yang ingin didiskusikan lagi. Kalau nggak ada, langsung aja pesan terakhir Ustazah untuk kita semua dari acara kajian online kita hari ini. Silakan Ustazah. Pesan terakhirnya, kalau misalkan kita menjadi lebih baik, itu jangan senang dulu. Kita belum tahu akhir dari hidup kita itu seperti apa, ya. Jadi jangan senang dulu, tetap kita harus bertahan sampai kita tahu ketika kita mati kita dalam keadaan yang husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Terus bagi kalian para pejuang istiqomah untuk memperbaiki diri, terus semangat ya. Sampai kapanpun jangan menyerah. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih Ustazah atas ilmunya untuk hari ini, dan alhamdulillah aku juga dapat 2 quotes bagus dari Ustazah Fasya dan dari Kak Gulam tadi. Yang ini, nggak apa-apa kita dibenci manusia, yang penting nggak dibenci Allah. Terus kalau misalkan kita ada ngerasa kesel, berarti ada yang salah di hati kita, kayak gitu tadi ya. Alhamdulillah. Nah, karena udah menunjukkan pukul 11.20, kita akhiri saja kajian online kita kali ini. Mohon maaf bila ada, mungkin sekian ya teman-teman kajian online kita kali ini tentang komitmen dan istiqomah memperbaiki diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Dan jangan lupa diamalin ya teman-teman. Oke, terakhir dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.